Karena merasa Natalia butuh kepastian, Nathan dan Natalia langsung menuju dokter kandungan. Nathan langsung mengambil nomor antrian. Di poli kandungan mereka bertemu beberapa pasangan yang akan memeriksakan kehamilan juga. Nathan tersenyum melihat wanita yang perutnya sudah membuncit. Sebentar lagi perut Natalia juga akan membesar seperti itu. Dia jadi tidak sabar menantikan hal itu. Bentar lagi perut lo juga bakalan besar kayak gitu, kata Nathan sambil mengelus perut Natalia. Masih belum percaya jika ada makhluk kecil yang tumbuh di sana. Makhluk kecil hasil buah cintanya dan Natalia. Kayaknya bakalan mulai besar kalau sudah di atas 3 bulan, kata Natalia mengingat kembali pelajaran yang pernah dipelajarinya. 3 bulan bukan waktu yang lama kok. Kita bakal menikmati semua prosesnya, kata Nathan lagi, walaupun dia tahu kalau Natalia lah yang akan kesulitan nantinya. Dia pasti akan mendukung istrinya semampunya. Nomor antrian mereka dipanggil. Nathan dan Natalia langsung memasuki ruangan dokter. Kedua pasangan muda itu terlihat sangat tidak sabar. Ibu Natalia, kata dokter lembut. Natalia langsung mengangguk dan mengatakan keinginannya untuk memeriksa kehamilan. Kalau begitu kita langsung lakukan ESG ya Bu, untuk melihat apakah benar ibu hamil, kata dokter lagi dan langsung mempersiapkan alat-alatnya. Natalia merinding saat alat USG yang sudah dilumuri oleh gel menyentuh perutnya. Rasanya sangat dingin sekali. Sudah ada kantongnya Pak, lihat ini, kata dokter menunjukkan layar. Di sana ada buntalan kecil yang belum berbentuk sama sekali. Bisa dipastikan Ibu Natalia sedang hamil saat ini. Namun kita belum bisa mendengarkan detak jantungnya karena masih terlalu awal, kata dokter menjelaskan. Nathan langsung terpanah melihat layar, tidak menyangka jika buah hatinya sangat kecil sekali. Sepertinya masih seperti biji kacang merah. Kalau dilihat-lihat, kehamilannya sangat sehat. Untuk trimester pertama, harap Ibu Natalia hati-hati, karena janinnya masih sangat rentan, kata dokter lagi, membuat Natalia langsung menganggukkan kepala. Tanpa terasa dia menangis, sangat bahagia. Ternyata dia sudah dititipi malaikat kecil oleh Tuhan. Saya akan memberikan vitamin dan penguat kandungan untuk ibu. Satu lagi untuk trimester pertama, karena ibu dan bapak adalah pasangan pengantin baru. Mohon untuk aktivitas malamnya dikurangi, karena bisa mengakibatkan kontraksi, kata dokter lagi, membuat wajah Natalia langsung memerah. Nathan juga mengangguk. Untuk keamanan bayinya, dia akan menahan diri, sehingga anaknya bisa tumbuh dengan sehat. Kalau mau berhubungan juga disarankan menggunakan kontrasepsi, agar tidak mengakibatkan kontraksi pada rahim. Ya, terima kasih dokter, kata Nathan setelah pemeriksaan selesai dan mengambil resep yang telah diberikan dokter. Dia langsung menuju apotek klinik dan menebus obat Natalia. Dua orang itu langsung pulang dengan senang sambil terus menatap hasil USG Natalia. Walaupun di sana hanya terlihat buntalan kecil, namun Nathan dan Natalia sangat senang melihatnya. Kecil banget, gemes, kata Nathan masih takjub dengan ciptaan Tuhan. Bagaimana bisa makhluk sekecil itu ada di dalam diri Natalia? Sungguh kuasa Tuhan sangatlah besar.
Bentar lagi dia bakal tumbuh, kata Natalia sambil menyeka air mata. Entah kenapa, dia tidak bisa menahan air matanya dari tadi. Dia berjanji akan menjaga anaknya. Dia tidak akan pernah membiarkan anaknya menderita seperti dirinya. Cukup kepahitan hidup tumbuh tanpa ibu. Biasa aja yang menjalaninya. Anaknya akan tumbuh dengan penuh kasih sayang dari ayah dan ibunya, ditambah kasih sayang dari nenek dan kakeknya. Jangan lupakan si Jail Dava. Dia juga pasti akan menyayangi keponakan pertamanya. Ma, Pa, kita berdua punya hadiah untuk Mama dan Papa, kata Natalia gugup. Dia tidak bisa membayangkan reaksi orang tua Nathan saat mengetahui dirinya sedang hamil. Rama dan Rianti saling memandang, penasaran tentang hadiah apa yang akan diberikan oleh kedua pasangan itu. Kalau Dava sebenarnya sudah menebak, dia tidak bisa melepaskan senyumnya dari tadi. Sebentar lagi dia bakal punya gumpalan lemak sangat imut. Bayi lucu yang akan memanggilnya Daddy. Dava sudah bisa menebak ini semua. Saat melihat Nathan dan Natalia kembali dari dokter, dari wajah cerah mereka saja, Dava sudah tahu kalau mereka membawa kabar baik. Natalia kemudian meletakkan hasil USG di atas meja makan. Rianti langsung berteriak dan mengambilnya dengan senang. Sementara Rama tersenyum lebar. Ini semua kejutan untuk kedua orang itu. Ya ampun, Pak, kita bakal jadi nenek dan kakek, kata Rianti menangis, menatap hasil USG Natalia. Rama langsung menyeka air mata Rianti, memeluk istrinya dengan lembut. Sebentar lagi kita akan punya cucu, kata Rama dengan senang. Anak gue, kata Dava dengan entengnya, membuat Nathan langsung melotot kepada kembarannya. Anak gue yang benar, kata Nathan sewot. Anak gue juga. Anak lo ya anak gue. Anak gue tetap anak gue, kata Dava tidak mau kalah. Nathan langsung tersenyum sinis pada Dava. Dava juga membalas senyum sinis Nathan. Kalau lo benci sama gue, nanti anak lo mirip sama gue, kata Dava mengingatkan. Kita bukan kembar identik, gak ada mirip-miripnya lagi. Anak gue gak bakal mirip lo, kata Nathan bersikeras. Dia tidak rela jika anak pertamanya mirip dengan Dava. Kita lihat aja nanti, kata Dava. Natalia tersenyum melihat pertengkaran kedua saudara tidak identik itu. Dua saudara kembar yang punya wajah dan sifat yang sangat berbeda. Bahkan sifat mereka cenderung berlawanan. Jangan bertengkar, gak baik bertengkar saat menerima kabar bahagia, kata Rianti galak pada kedua putranya. Dava dan Nathan akhirnya diam, walaupun masih saling memelototi satu sama lain. Terima kasih Dia, ini hadiah yang paling indah untuk kami. Sama-sama, Ma. Natalia juga sangat senang dengan kehadiran makhluk kecil ini, kata Natalia dengan senyuman. Makan malam hari ini terasa 10 kali lebih hangat dari biasanya. Mereka punya anggota keluarga baru, anggota yang akan dicintai sepenuh hati. Iya, kamu mau apa? Tinggal bilang sama Mama. Jangan ragu minta apapun. Iya, Ma. Dia bakal minta tolong pada Mama. Kalau ngidam, gue juga bisa bantu menuhin. Mau minta apa aja, pasti gue kasih, kata Dava juga. Dia tidak akan takut direpotkan. Justru dia senang kalau Natalia meminta sesuatu pada dirinya.
apalagi permintaan bayi. Kita semua selalu ada buat lo. Jangan takut, kita bakal mendukung lo, kata Nathan. Dia menyentuh kepala Natalia dan mengelusnya dengan lembut. Natalia memeluk Nathan, berterima kasih karena sudah memilih dirinya sebagai istri. Sungguh memiliki suami dan keluarga Nathan adalah hal terbaik dalam hidupnya. Terima kasih. Itu kewajiban gue, Ai. Jangan merasa terbebani. Lo juga banyak memberi kebahagiaan buat kami, kata Nathan lembut. Setelah makan malam, Dava langsung buru-buru pergi. Dari gerak-geriknya, Nathan tahu kalau saudara kembarnya sedang ada masalah. Walaupun Dava selalu tersenyum dan tertawa, Nathan tahu ada yang tidak beres dengan saudaranya itu. Lo kenapa? Kata Nathan masuk ke kamar Dava tanpa izin. Dava langsung menjatuhkan ponselnya. Nathan menatapnya tajam. Ada apa? Ada apa? Kata Nathan pelan namun dingin. Dava langsung menjatuhkan iPhone-nya ke lantai. Dia lebih takut pada Nathan daripada iPhone-nya rusak. Kalau iPhone, dia bisa beli lagi nanti. Tapi kalau berurusan dengan Nathan, dia pasti tidak bisa menghindar. Gak ada, cuma senang aja, ntar lagi jadi daddy, kata Dava tersenyum riang. Dia sebisa mungkin bersikap biasa saja. Lo gak bisa bohongin gue, kata Nathan dingin. Dava langsung mengubah senyum di bibirnya. Dia mengeles, seakan-akan dia hanya sedang terkena masalah biasa. Gak ada apa-apa, lo tenang aja, gue bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Bukan itu jawaban yang mau gue denger. Gue serius, Nat. Lebih baik kita fokus pada kehamilan Natalia saja. Ini cuma masalah kecil, gak ada apa-apanya. Dava tetap bersikeras tidak mau berbagi masalah pada Nathan. Oke, kalau lo gak mau ngasih tahu, gue bakal nyari tahu sendiri. Nathan tidak kalah santai. Dia memang tidak bisa menyembunyikan apapun dari Nathan. Walaupun dia sudah berusaha tersenyum dan tertawa seperti biasa, Nathan selalu bisa mencium ketidakberesan yang terjadi pada Dava. Oke, gue bakal kasih tahu, kata Dava akhirnya menyerah. Harusnya lo bilang kalimat ini dari 5 menit lalu, kata Nathan memutar bola matanya bosan. Nathan lalu duduk di kursi belajar milik Nathan. Gue diikutin stalker dari beberapa hari yang lalu, dan sekarang kayaknya makin bahaya, kata Dava. Dia mulai nekat. Tadi pagi ada kirim paket, foto gue dengan noda darah, kata Dava pelan. Dia mengira Nathan akan tertawa dengan ceritanya, tapi ternyata tidak. Nathan mendengarkan dengan serius. Ada pesan yang lo terima? Tiap menit, Nat. Pakai nomor yang berbeda terus. Gue udah coba cari tahu, tapi nggak ada titik terang, kata Dava. Coba gue lihat, kata Nathan. Dava memberikan iPhone yang layarnya sudah retak layarnya. Kalau ketemu, gue bakal patahkan kedua kakinya, kata Nathan dengan serius. Bego, lo bentar lagi bakal jadi ayah. Harus bertindak lebih hati-hati. Jangan sembrono. Anak sama istri lo butuh lo, kata Dava kesal. Nathan kalau sudah mengatakan sesuatu, dia akan melakukan hal itu.
Jadi Dava sedikit khawatir. Saudara kembarnya ini sedikit tidak waras. Gak perlu khawatir, gue udah suruh orang buat nyari tahu kok. Bentar lagi juga pasti ketemu. Lo kan bego, jadi gimana gue gak khawatir? Kata Nathan mencari alasan. Dava memang kadang terlalu lembut, sehingga dia tidak bisa menjauhkan masalah dari dirinya dengan benar. Dia cenderung memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan kepadanya, sehingga orang-orang tidak pernah merasa menyesal saat melukai Dava. Tentu saja kalau Nathan sangat berbeda, dia akan memberi pelajaran, sehingga orang itu tidak akan pernah melupakan seumur hidupnya. Nathan memang terlihat kejam, tapi hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Gue bukannya bego, Nat. Cuma gue gak tega aja, kata Dava. Ini bukan yang pertama kalinya. Harusnya lo udah bisa belajar dari masa lalu. Jadi orang jangan terlalu baik, kata Nathan kesal. Dia bukannya mau menyalahkan Dava yang baik, namun dia sangat kesal kalau Dava terluka lagi karena masalah ini. Dulu, Dava juga pernah diikuti oleh seorang wanita. Wanita itu menjadi stalker yang sangat obsesif kepada Dava, hingga wanita itu melukai orang-orang yang ada di dekat Dava. Hal itulah yang menjadi alasan Dava hingga saat ini enggan memiliki kekasih. Dia takut kekasihnya itu akan menjadi obsesif kepada dirinya, hingga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Apalagi Dava tidak pernah bisa mengabaikan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Gue janji, masalah ini bakalan segera selesai. Biar gue bantu. Lo kalau lihat air mata bisa melepaskan orang dengan mudah. Ingat Dav, baik itu boleh, tapi kalau bego jangan, kata Nathan mengingatkan saudara kembarnya. Lo harus ingat, lo juga berharga buat kami, Dav. Gue bakal ingat itu. Kali ini, gue janji gak bakal ngelepasin orangnya dengan mudah, kata Dava dengan sungguh-sungguh. Ya, kali ini dia tidak akan melepaskan orang itu dengan mudah. Dia akan menempuh jalur hukum. Bahaya juga kalau orang sakit jiwa itu dilepaskan. Setelah merasa masalahnya dengan Dava selesai, Nathan langsung kembali ke kamarnya. Dia langsung memeluk Natalia dari belakang. Natalia sedang melihat bintang di langit. Walaupun bintangnya tidak cukup terang, Natalia terlihat sangat bahagia. Cantik, katanya menyandarkan kepalanya di dada Nathan. Bintangnya nggak kelihatan. Kalau lo mau, kita bisa pergi ke puncak dan melihat bintang, kata Nathan memberikan tawaran kepada Natalia. Gak usah, mending lo fokus pada skripsi saja, biar cepat selesai, biar nanti nggak terlalu repot. Gue bakal fokus ke skripsi kok. Lo tenang aja, sebelum anak kita lahir, semuanya pasti udah selesai. Gue yakin lo pasti bisa, Nat. Tentu aja, Ai. Skripsi mah gampang buat gue. Nathan bukannya sombong, tapi memang otaknya sangat encer. Sehingga untuk masalah belajar, tidak ada hambatan berarti. Dia hanya memiliki hambatan pada komunikasinya dengan orang-orang di sekitar. Kecerdasannya sangat terbalik dengan kemampuannya berkomunikasi. Nanti kalau benar-benar repot, lo ambil cuti aja, kata Nathan pada Natalia. Natalia selama ini tidak bisa mengambil cuti karena dia mendapatkan beasiswa. Natalia selama ini tidak bisa mengambil cuti karena dia mendapatkan beasiswa.
Namun untuk keuangan sekarang, tidak perlu dirisaukan lagi. Natalia bisa mengambil cuti kalau memang merasa perkuliahan sangat berat, sehingga dia bisa fokus kepada kehamilan ataupun waktu melahirkannya nanti. Sebisa mungkin gue bakal jalanin, Nat. Tenang aja, gue pasti bisa kok. Jangan khawatir, gue itu wanita kuat, kata Natalia sambil tersenyum. Iya, lo wanita yang kuat. Nat, lo tadi ngomongin apa sama Dava? Tanya Natalia penasaran juga. Tingkah mereka berdua tidak seperti biasanya. Natalia yakin ada yang tidak beres di antara kedua orang itu. Gak apa-apa sih, kata Nathan santai. Cuman karena kebegoan si Dava aja. Kasih tahu gue juga pengen tahu. Jangan sembunyiin apa-apa dari gue. Gue bisa jauh lebih cemas, kata Natalia menatap langsung mata Nathan, sehingga suaminya itu tidak akan bisa berbohong. Dava diikuti stalker. Bego banget, kata Nathan dengan kesal. Tapi dari nada bicaranya, Natalia tahu kalau Nathan khawatir. Walaupun Nathan terlihat kesal, dia tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya pada saudara kembarnya. Susah ya kalau jadi orang ganteng, kata Natalia salah fokus. Bukan gitu, Ai. Itu si Dava aja yang bego. Terlalu baik pada semua orang, sehingga banyak yang salah paham. Nathan langsung mengambil, mengingat kebodohan Dava. Dia seringkali mendapatkan masalah karena kebaikannya. Selalu saja seperti itu, sehingga dia seringkali mendapatkan kesulitan. Kalau mengingat itu semua, Nathan ingin memukul kepala saudara kembarnya. Memukul keras, agar dia sadar kalau tidak semua orang bisa diberi kebaikan. Banyak sekali orang tidak tahu diri di dunia ini, sehingga kita harus bisa mengatur kebaikan dan kita berikan pada orang lain. Terlalu baik, tapi kalau gue beda. Gak bakal gue biarin ada orang menyakiti orang yang berharga buat gue. Termasuk itu, ibu tiri lo, kata Nathan dingin. Marahnya kembali membara saat mengingat video yang sedang viral saat ini. Gue gak bakal bisa biarin itu, Ai. Natalia hanya bisa menunduk karena dia paham apa maksudnya. Nathan pasti akan memberi pelajaran kepada ibu tirinya. Bersambung.